Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Zainal. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Meliatri Febriani, NIM A111190139, yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam produk air minum dalam kemasan air mineral. Adapun anggota dari kelompok saya, yang pertama saya Indria Lestari, NIM A111.19.0018 sebagai pembaca 1. Dan berikutnya saya sendiri Audidia Samar Fatela, NIM A111.19.0123. Dan saya Riki Bagus Wijanarko, NIM 190135. baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi pembukaan penyampaian materi. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian persaingan usaha tidak sehat menurut pasal 1 huruf F UU Nomor 5 Tahun 1999, yakni persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum untuk atau menghambat persaingan usaha. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Indri. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pokok perkaranya, yaitu dugaan pelanggaran pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu objek perkaranya adalah air minum dalam kemasan yang disebut AMDK, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa secara bersama-sama menyampaikan himbauan lisan kepada para pedagang Star Outlet mulai akhir tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2016 akan adanya form sosialisasi pelanggan Star Outlet, yang dimana himbauan tersebut berbentuk lisan, bukan surat perjanjian, namun kedua PT tersebut meminta Star Outlet untuk tidak menjual produk Le Mineral. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Audidias Ahmad Fatahillah. Sebagai putusan menyatakan bahwa PT Tirta Investama yang sebagai terlapor 1 dan PT Balina Agung Perkasa sebagai terlapor 2 terbukti secara melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menghukum PT Tirta Investama sebagai terlapor 1 dan dendanya sebesar 13.845.450.000 rupiah yang akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawasan Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Dan seterusnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Riki Bagus. Menghukum PT Balina Agung Perkasa terlapor 3 denda sebesar 6.294.000.000 rupiah dan disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan
423755 pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, bahwa setelah terlapor 1 dan terlapor 2 melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. Baiklah, apakah ada yang ingin menambahi? Izin menanggapi dari pihak Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa, secara bersama-sama pernah menyampaikan himbauan lisan kepada para pedagang Star Outlet mulai dari akhir tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2016 akan adanya from sosialisasi pelanggan Star Outlet. Namun, menurut saya himbauan yang diberikan pun kurang jelas dan hanya melalui lisan. Kurang meyakinkan kami sebagai wholesaler ataupun Star Outlet untuk mengikuti from sosialisasi pelanggaran Star Outlet. Maka alangkah lebih baiknya jika diberitahukan secara lisan, harus ada bukti tertulis atau surat perjanjian. Di sini saya mempunyai bukti bahwa adanya perjanjian tertulis dalam hukum persaingan, yaitu perjanjian tertulis dalam perkara aku merujuk pada bukti dokumen mengenai form sosialisasi pelanggan Star Outlet dari PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi Star Outlet harus bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan dengan merek yang bermerek Le Mineral dan bersedia menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Sanksi dari PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa berupa penurunan harga ke wholesaler apabila menjual produk kompetitor jenis dengan merek Le Mineral. From sosialisasi pelanggan Star Outlet tersebut juga wajib ditandatangani oleh pedagang Star Outlet lengkap dengan nama pemilik, nomor telepon. From sosialisasi pelanggan Star Outlet sudah dilakukan penyebaran secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh pegawai PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa. Izin, jika Anda memberikan keterangan adanya bukti tertulis, maka di sini saya sebagai Star Outlet pasti dapat bentuk surat perjanjian secara sah dan nyata. Namun, nyatanya surat perjanjian tersebut tidak ada pada kami sebagai Star Outlet. Saran saya, jika akan memberikan pemberitahuan atau himbauan untuk toko Star Outlet dari awal, pihak toko Star Outlet bersedia untuk tidak menjual produk air mineral dalam kemasan AMDK dengan merek Le Minerale. Akan tetapi, sekali lagi saya jelaskan dari awal, pihak PT Tirta Investama dan PT Balina hanya memberikan from sosialisasi pelanggaran Star Outlet saja, bukan surat perjanjian. Maaf, untuk tipenya pelanggan, form sosiali pelanggan. Baik, menurut berdasarkan bukti komunikasi email, terdapat komunikasi antara pegawai perusahaan PT Tirta Investama dengan PT Balina Agung Perkasa mengenai tindakan degradasi toko Star Outlet. Dengan pertimbangan toko Star Outlet masih menjual produk kompetitor yang berproduk Le Mineral, yang sebagaimana dalam perjanjian tidak menjual produk Le Mineral, bahwa bukti kerjasama pegawai dengan toko Star Outlet ini tidak dapat dibantah. Namun tetapi bukti komunikasi berupa email penurunan status Star Outlet atau pedagang di berbagai wilayah merupakan tindakan nyata pihak PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa bahwa perbuatan anti persaingan dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghambat laju pertumbuhan kompetitor yaitu Le Mineral tersebut. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa membuat program-program tersebut di atas adalah untuk mencegah perilaku anti persaingan yang bertujuan untuk mengikat para pedagang
termasuk pedagang toko Star Outlet untuk loyal dan tidak menjual produk kompetitor Le Mineral. Baik, di sini kami sebagai Star Outlet yang menerima kerjasama yang diwakili oleh pegawai dan PT tersebut, kami akan menerima. Namun, sekali lagi kami sebagai Star Outlet tidak menerima surat perjanjian apapun, dan menurut saya pihak Star Outlet tetap harus diperbolehkan menjual produk kompetitor. Karena pihak Star Outlet atau reseller wholesale pasti membutuhkan supplier dan sebagai produk untuk dijual agar tidak merugikan pihak manapun, dan akan tetap berkembangnya produk kompetitor dan pihak Star Outlet bisa dipercayakan untuk disuplai oleh kompetitor lainnya, dan menurut saya sah-sah saja menjual produk dari kompetitor. Maaf, untuk Mbak Indri, mic-nya masih belum. Oke, baiklah. Maaf jika mic-nya belum nyala. Saya di sini akan membacakan kesimpulan dari perkara yang sudah ditanggapi oleh Saudara Ricky dan Audi Dias, yaitu kesimpulan perkara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, yaitu tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan mengatur tentang definisi pasar yang bersangkutan. Apa sih pasar yang bersangkutan? Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis, atau subsidi dari barang dan jasa tersebut. Dalam hukum persaingan, pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu dikenal sebagai pasar geografis, sedangkan barang dan jasa yang sama atau sejenis atau juga disebut substitusi dari barang dan jasa tersebut dikenal sebagai pasar produk. Oleh karena itu, analisis mengenai pasar bersangkutan dilakukan melalui analisis pasar produk dan pasar geografis. Pasar produk atau produk market, pasar produk dalam perkara ini adalah air minum dalam kemasan yang disebut AMDK tadi, air mineral dengan produk Le Mineral, perjanjian tertutup yang dilalui dengan pemberian form sosialisasi pelanggan Star Outlet, namun di balik ini ada larangan untuk tidak menjual produk kompetitor, yaitu produk Le Mineral yang dilakukan oleh pegawai PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa, termasuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan di Indonesia. Pengaturan mengenai perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam perkara Aquo, tim investigator akan fokus pada dugaan pelanggaran, yaitu perjanjian tertutup pada pasal 15 ayat 3 huruf B sebagai berikut. Perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal atau pengendalian vertikal, baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga dan penjualan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Melihatri. Silakan. Pasal 19 huruf A, bahwa bunyi pasal 19 huruf A sebagai berikut: menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Bahwa tindakan para terlapor yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang melarang toko Star Outlet untuk menjual produk kompetitor Le Mineral menyebabkan toko pada level Star Outlet tidak dapat melakukan kegiatan usaha berupa menjual produk kompetitor. Pasal 19 huruf B berbunyi sebagai berikut: menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Bahwa tindakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang melarang toko Star Outlet untuk
untuk tidak menjual produk kompetitor menyebabkan produk lem mineral tidak tersedia di pasar. Bahwa tindakan para terlapor PT Tirta dan PT Belina tersebut telah menutup kesempatan lem mineral untuk bersaing secara tidak sehat di pasar. Bahwa availability produk merupakan instrumen penting dalam menciptakan permintaan produk, creating demand, dan berkontribusi terhadap penjualan suatu perusahaan. D. Bahwa tindakan para terlapor tersebut di atas menyebabkan toko Star Outlet tidak dapat melakukan hubungan usaha dengan produsen lem mineral sebagai kompetitor. Bahwa juga menimbulkan kerugian besar terhadap produk kompetitor lem mineral atas dibatasinya penjualan di Star Outlet atas kemauan PT Tirta dan PT Belina. F. Bahwa tindakan para terlapor tersebut di atas menyebabkan konsumen tidak dapat melakukan pembelian produk lem mineral pada toko-toko Star Outlet yang mengikuti kebijakan dari para terlapor atau PT Tirta dan PT Belina. Baiklah, terima kasih atas tanggapan dari saudara sekalian. Sini menyatakan bahwa PT Tirta dan PT Belina terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 15 ayat 3B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.